Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rohutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, dalam video kali ini saya mau mendiskusikan membahas tema yaitu banyak orang suka belajar, namun banyak orang menghindari latihan. Banyak orang suka belajar, namun banyak orang menghindari latihan. Tentunya belajar bukanlah sesuatu hal yang keliru Artinya memang sesuatu yang perlu. Kata beberapa guru ngaji saya dulu, belajarlah sampai ke liang lahat. Artinya belajar itu seumur hidup sampai kita wafat Tuntutlah ilmu sampai ke negeri anu Intinya dari apapun itu, belajar adalah sesuatu yang penting. Stay foolish, stay hunger. Bener gak tuh kalimatnya? Tetaplah bodoh, tetaplah lapar. Intinya jangan berhenti belajar. Kayak gitulah Nah, tapi kalau kita cermati baik-baik, Anda pernah nggak melihat satu fenomena nyata, baik itu pada diri orang lain atau pada diri kita sendiri, bahwa apa yang kita pelajari itu kadang tidak selalu berdampak di dalam kehidupan kita secara nyata Nah, kenapa pertanyaannya kok dampak ini tidak dihasilkan walaupun kita sudah belajar begitu banyak ilmu? Kesimpulan saya setelah saya amati adalah karena kita menghindari latihan Apakah orang kalau habis ikut kelas saya 2 hari kelas vibrasi terus berubah hidupnya? Terus terang saya memberi jawaban yang mungkin tidak membahagiakan. Tidak semua. Karena tidak semua orang yang ikut kelas saya itu mau untuk menjalani latihan. Latihannya kapan? Latihan dimulai ketika sudah selesai acara, keluar dari ruangan. Nah, kalau di ruangan 2 hari kita hanya melakukan simulasi-simulasi yang nanti dia akan dilatih dalam kehidupan nyata. Kalau tidak dilatih susah Nah, ada suara adzan kalau suaranya masuk mohon dimaklumi, nanggung ini. Nah, sampai mana tadi? Dalam kehidupan nyata, misalnya kita ambil contoh, kita mungkin belajar lewat buku, lewat seminar, ikut pengajian, ceramah. Misalkan kita belajar tentang kesabaran, manfaat sabar, keutamaan sabar. Sabar itu dekat dengan Tuhan, Tuhan bersama orang yang sabar. Begitu banyak. Itu semua menurut saya adalah knowledge, pengetahuan yang kita dapat dari pembelajaran. Dan kita begitu takzim, kita begitu mengagungkan sumber-sumber pembelajaran, entah itu guru, entah itu buku, entah itu trainer, apapun itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita benar-benar berlatih tentang apa yang sudah kita pelajari. Yang akan menjadi pelatih kita itu biasanya adalah justru orang-orang yang tidak kita sukai. Anda lagi bikin postingan di medsos, tiba-tiba dia bilang goblok. Tai lu Rif Otak lu di mana dongo lo Nah, kita tuh kadang menghindari hal-hal itu misalnya kita blokir lah, kita unfriend lah, kita hide. Padahal gini, itu adalah sarana latihan. Bagaimana Anda bisa mengaplikasikan ilmu kesabaran kalau Anda tidak pernah diperlakukan seperti itu? Saya pernah ketampol dulu itu gini. Saya kalau nonton film itu lebih sering saya lebih sering memilih nontonnya di The Premiere Memang harganya agak mahal karena kursinya empuk, bisa ada selimutnya macam-macam Dan yang jelas adalah antriannya hampir nggak ada karena nggak semua orang bisa ke situ Nah, saya hampir tidak pernah nonton film di 21 karena antrinya panjang sekali Lalu sahabat saya bilang, kalau saya tahu dia mampu secara finansial. Saya sih memilih di 21. Loh, kenapa? Dengan antri itulah saya latihan untuk bersabar. Iya juga Nah, saya tanpa disadari karena dimampukan untuk bisa membeli tiket The Premiere, tanpa disadari saya menghindari latihan.
Nah, orang-orang modern itu kenapa lebih mudah stres? Karena tidak diberi kesempatan untuk berlatih. Semuanya di era modernisasi itu dipercepat. Ya, kirim surat dari Jawa ke Kalimantan yang mungkin dulu butuh waktu paling cepat 7 hari, sekarang hanya dengan email, dengan SMS, dengan WhatsApp, dengan apapun itu bisa persekian detik sudah sampai kepada orang yang mau kita ajak untuk berkomunikasi. Nah, dampaknya apa? Karena semua dipercepat, ya, semua dipangkas waktunya, cepat. Akhirnya apa? Ketika amati ya, kualitas kesabaran kita menurun karena nggak pernah dilatih. Ketika Anda kirim WA, ketika Anda internetnya itu agak sedikit down sehingga lebih lambat sepersekian kilobytes, kbps ya, atau apapun istilahnya, Anda bisa naik darah gitu. Ini lama amat sih, ini kok jam muter melulu. Padahal kita dulu bisa bersabar menunggu surat itu sampai 7 hari ke Kalimantan. Kenapa kita sekarang nggak bisa bersabar hanya dalam hitungan jam atau menit? Karena kita menghindari latihan. Nah, video-video saya di channel ini semuanya adalah pembelajaran. Anda belajar banyak tentunya di sini. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda betul-betul dapat manfaat dari video-video saya ini adalah apakah Anda berlatih? Nah, repotnya adalah itu yang tadi saya bilang, orang menghindari latihan dan orang membenci pelatih. Ya, contoh paling gampang, saya itu ketika sering banget membuat postingan-postingan bijaksana, ya, pengetahuan, ya, pencerahan, ya, artikel-artikel yang indah gitu. Banyak yang suka. Tapi ketika saya membuat satu ajang latihan di mana di situ orang jadi saling berdebat, orang saling berbeda pendapat, mereka langsung bilang, postingan Pak Arif nggak asik. Postingannya bikin hati semrawut. Lah, berarti kalau hanya ketika Anda membaca postingan seperti itu semrawut, berarti selama ini artikel-artikel yang Anda baca itu tidak ada gunanya. Karena kalau hati Anda sudah tenang, ya harusnya sudah tidak ngaruh seperti itu. Nah, jadi kadang orang itu lebih suka dikasih pelajaran dibanding diajak berlatih. Bagaimana kita bisa berlatih untuk bisa menerima perbedaan? Ya, caranya kita harus berada dalam satu situasi di mana kita berbeda pendapat dengan orang lain. Gitu loh. Ketika kita hanya iya saja, kita tidak akan pernah terlatih gitu loh. Nah, teman-teman semua, jika Anda sudah belajar banyak, investasi, ikut training kemana-mana, atau Anda merasa sudah ngaji, sudah baca kitab suci dan tidak ada satu kenaikan kualitas di dalam diri Anda, jawabannya menurut saya adalah Anda jarang berlatih, bahkan membenci pelatih. Karena pelatih biasanya itu nampol banget ke emosi. Ya. Mungkin ketika Anda nonton video saya seperti ini, wah, makasih Pak Arif, luar biasa Pak Arif. Ya kan, terima kasih Pak, saya jadi lebih damai, lebih tenang ya. Nah, ketika saya ajak Anda untuk latihan manajemen emosi, saya bilang, goblok kamu. Otakmu di mana? Anda bisa jadi malah membenci saya. Itu yang saya bilang. Ketika saya mengajak Anda untuk memanajemen emosi, Anda sakit hati. Padahal disitulah latihannya. Lalu kalau kita menghindari hal seperti itu, bagaimana kita menguatkan otot spiritual kita? Ini yang perlu kita renungkan bersama, teman-teman semua. Baik, hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.